Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Syukur kita aturkan ke Allah Ta'ala, yang mana kita masih diberi iman Islam kesehatan, sehingga kita bisa berhadir seperti biasanya tiap malam Sabtu pembacaan dengan keadaan usia walafiat, dengan ucapan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Salawatuhu wa salamun ya Allah, semoga selalu terlimpahkan, tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa ila jamil ummati ila yaumiddin. Malam ini kita langsung mengaji tanpa baca Nurul Syifa. Pertama, hadis Aisyah dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujarnya Nabi, ma amila bena adama yauman nahri amalan ahabba ilallah min hiraqatid dami. Tidak ada satu amal anak cucu Nabi Adam yang disukai Allah pada hari korban itu kecuali menumpahkan darah. Jadi pada hari nahar itu, hari tanggal 10 Zulhijjah sama Tasyrik, itu amal yang paling disukai oleh Allah itu ma amila bin adama, yaitu mengalirkan darah. Nah, mengalirkan darah ini tafsirnya yaitu berkorban. Kemudian hadisnya melanjutkan wa annahu la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha. Nah, besok di hari kiamat binatang korban itu datang. Nah, binatang korban itu datang. Wa aslama fiha wa ash'ariha, bersama tanduknya, anggota tubuhnya, rambutnya, kukunya datang menjadi saksi. Wa inna adama la yaqau min Allah azza wa jal bima kanin qabla an yaqa'a 'alal ardi. Ketika binatang korban disembelih, darahnya belum sampai ke bumi, maka darah itu oleh Allah diteteskan di suatu tempat rahasia yang besok akan menjadi bukti bahwa dia berkorban. Maka orang yang berkorban pada waktu itu, ujar Nabi, fatibu biha nafsan, maka bergembira, beruntunglah orang yang bisa demikian itu. Maka dalam satu kitab namanya Kitab Al-Wasid karya Imam Ghazali dan kitab An-Nihayah karangan Al-Juwaini, di sini tadi hadis disampaikan bahwa hari kiamat maka akan datang binatang korban itu. Maka di kitab ini ditafsirkan kedatangan binatang tadi menjadi kendaraan kita dari kubur menuju padang mahsyar. Kan kita ini kalau dikubur di Indonesia pada masanya di mana, berjalan kayak enak menurut amalnya. Kalau punya korban, pakai nunggang binatang korban. Dan besok kita meniti satu sirotol mustaqim yang di bawahnya itu berupa neraka, jembatan. Sirotol mustaqim tidak lurus. Dalam kitab Fafir Inallah itu sirotol mustaqim ini rata, naik, turun, rata. Di kitab yang lain sirotol mustaqim itu demikian. Nah, ada pos-posnya. Maka bawahnya neraka sudah. Maka beruntunglah orang yang korban, maka nunggang binatang korban itu. Mun sapi 7 orang kasihanlah sapinya, kasihnya halus bener 13 juta bang lah.
yang naik lemak-lemak. Nah, sebenarnya yang ganal bagus. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di hadis lain yang diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam, suatu hari sahabat minta penjelasan sama Nabi mengenai korban. Ujar sahabat, qultu au qalu ya Rasulullah. Sahabat Arqam berkata dan sahabat yang lainnya pun bertanya. Apa pertanyaan-pertanyaannya? Bagaimana pendapat pian mengenai masalah binatang korban? Maka jawab Nabi, jawab Nabi, sunnatun abikum Ibrahim. Jadi binatang korban itu adalah binatang asal usulnya perbuatan Nabi Ibrahim yang menyembelih Ismail diganti oleh Allah berupa kambing. Maka binatang korban bisa kambing, bisa sapi, bisa onta, bisa kerbau. Kalau ayam tidak bisa. Ini ada yang ngenyang ayam bahaya. Ada bilang intalo bang bahaya. Yang parah itu apa? Korban perasaan. Nah, yang bahaya itu. Ujar Nabi, asal usul korban itu adalah dari bapak ikam Nabi Ibrahim. Maka orang yang korban umpat abahnya Nabi Ibrahim, umpat baginda. Kemudian sahabat bertakon lagi, qalu malana minha. Kemudian sahabat bertanya lagi, mereka pun bertanya, apakah yang kami dapat daripadanya berkorban ya Rasulullah? Ulun korban mahal Nabi ya, 2,5 juta aja. Apa yang ulun dapatkan? Maka qala Nabi menjawab, bikuli sa'ratin hasanatun, satu bulunya hewan korban itu satu kebagusan. Bisa kamu ngitung bulunya kambing? Hah? Alat apa yang bisa ngitung? Yang bisa ngitung malaikat juga. Bulunya sapi, bulunya kambing. Maka orang yang korban itu akan mendapat kebagusan sebanyak bulu binatang yang dikorban itu. Kemudian sahabat bertakon bulan, qalu fasufu ya Nabi. Bulu itu ada dua Nabi, ada yang panjang, ada yang halus-halus. Ini yang dimaksud bulu yang mana? Ujarnya sahabat Nabi. Maka Nabi pun menjawab, qala bi kulli sya'ratin minasufi hasanatun, rawahu Ahmad ibnu Majah. Ujar Nabi, termasuk bulu yang halus pun hitung. Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi bulu yang panjang, yang halus dihitung banyak dari orang korban itu. 2,5 juta aja. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, pertanyaan timbul, bah, ulun bertakon bae, Abah, korban itu hukumnya bagaimana dan haruskah kita ini rancang berkorban? Maka kita punya mazhab Imam Syafi'i, korban itu sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan, maka orang itu dianjurkan benar mengamalkan, terkhusus kepada orang yang mampu. Sampai ada satu hadis yang mengatakan, man wajada sa'atan, barang siapa yang mampu, ekonominya mampu aja ya, kemudian falam yudoh walam yudoh, falam yudoh, lamnya itu kan ambilnya jazm, dibaca sukun, falam yudoh fala yakrobanna musallana, ada nun taukid sakilah, berbahaya itu. Apa maksudnya? Kalau ada orang mampu punya duit kok tidak berkorban, maka jangan sungguh-sungguh mendekati musolaku. Masya Allah. Ini yang sugih-sugih. Maka dari inilah selama ini Abah diam saja.
Kemudian kemarin ada dirembukan sama sekjen kita, sekretaris kita, Bapak Ustadz Teddy. Dia memberi motivasi dan memberi masukan, diskusi. Abah ini kan yang saya khawatirkan ini nggak ada yang mengelola. Kalau saya terima korban, ada bang korbannya korban, karena nggak ada yang mengelola. Alhamdulillah beliau sanggup mengelola. Artinya di sini pertama beliau sekretaris, baik sekretaris pondok, sekretaris HPN, IP dan sebagainya dari Abah. Secara organisasi pun memang kewajiban beliau untuk melanjutkan program-program dari pondok dari HPN dan sebagainya. Alhamdulillah dengan jiwa rasa syiar Islam, beliau pun memberi motivasi Abah, karena saya pun merasa pondok selama ini tidak ada yang memanitiai. Sebenarnya banyak, cuma panitia yang benar-benar bisa memimpin itu kesibukannya jauh-jauh sulit. Nah, kalau Pak Ustadz tadi kan dekat dari Abah. Untuk itu mulai tahun ini saya putuskan Pondok Wali Songo harus tiap tahun kita punya program, punya rencana harus berkorban. Amin. Nah, salah satunya nanti kita bentuk kepanitiaan arisan. Nah, arisan sing manakib-manakiban. Nanti kita, karena di situ perhatikan ada tanggal 11 Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi korban kita pun nanti kita serahkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Tanggal 10 kita hari raya, besoknya manakiban. Nah, yang korban-korban kita minta berkah Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan orang-orang yang mampu berkorban atau tidak mau berkorban, ada nun taukid sakilah di sana, sungguh-sungguh jangan berparak dengan musolahku, maha dibenci Allah. Artinya apa? Berkorban yang mampu tiap tahun. Caranya bagaimana? Mun satu sedikit kambing dan kurang meriah. Solusinya arisan. Satu orang 2,5 juta. Sapi satu rame, makanan semuanya enak. Lah orang korban itu boleh makan kecuali orang korban karena nazar. Kalau nazar gak boleh makan. Kalau nggak nazar boleh makan, boleh ngambil. Dan orang korban tidak harus orang miskin, orang sugih boleh makan. Nah, bedanya dengan zakat. Nah, ini korban, ini orang sugih boleh makan, yang korban boleh makan asal yang korban tidak nazar. You understand? Nah, jadi nanti kita tahun depan insyaallah di manajemennya lebih bagus sih. Alhamdulillah tahun ini HPN ketuanya Abai, IP Abai ketua harian dan semua beliau sekretarisnya, NO NO ini Abah Surya NO di Banjarbaru. Alhamdulillah 3 organisasi jadi satu. Kita tahun ini geraknya mendadak ini. Mungkin berapa minggu kemarin kita sudah insya Allah positif yang daftar kepada kita, dan sapi sudah ada 18 sapi. Allah sallallahu Muhammad. 18 sapi, tidak kaleng-kaleng. Yang harganya minimal 17 ya. Minimal 17 juta atau kurang lebih segitulah. Lain yang 13 juta itu pedet. Jadi alhamdulillah kita sudah pondok kita insya Allah pondok kita ini rencananya 3 ekor sapi. Alhamdulillah. Nyati kita enak. Nah, sama pondokan-pondokan kawak nyati. Jadi insya Allah sapinya 18, kambingnya berapa? 5. Kambingnya 5. Jadi alhamdulillah kambing 5.
Nah, kemudian sapinya 18. Nah, kemudian saya sampaikan orang-orang yang korban nanti nanti bisa sebelum harinya bewakil, nanti saya pimpin semua insya Allah, bewakil menyerahkan kepada saya semuanya, nanti saya serahkan kepada para penyembelihnya insya Allah Cak Baktun, karena setelah itu sudah ada ijazah dari Abai dan insya Allah itu bagus. Kalau Cak Baktun yang nyembelih ini ndak amis kalau kambing, sudah banyak buktinya. Kalau nyembelih nggak ada ilmunya, nggak ijazahnya, lebus dagingnya itu. Nah itu ada. Nah, bagi orang yang sudah berdaftar, nanti sebelum acara ini, acara korban hariannya bewakil. Nah kemudian mulai tanggal 1 yang korban jangan motong kuku, jangan motong rambut. Itu apa hukumnya? Apa wajib, apa sunnah, apa haram? Hukumnya sunnah. Dalilnya dalam satu hadis, idza ra'aitum, dan tatkala melihat oleh kamu semua, hilaka Dzulhijjah tanggal 1 bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum, dan mengharapkan di antara kamu, salah satu di antara kamu semua, an yudahiyya, akan berkorban, fal yumsik, maka tahan olehmu, jangan berbuat olehmu, an sya'rihi wa atfarihi, jangan memotong rambut, jangan memotong kuku. Rawahu jamaah at-Tirmidzi. Artinya Nabi menangati atau melarang orang yang berkorban, baik kambing, baik onta, baik sapi, untuk memotong rambut dan kukunya. Ini hukumnya sunnah. Kalau potong nggak apa juga. Apa hikmahnya dilarang potong rambut, potong kuku? Maka Syekh Nawawi menunjukkan dalam satu kitabnya, wal hikmatu fin nahyi an yabqa kamilal ajra'i lil itqi minan nar. Ujar Imam Nawawi, hikmah kita dilarang untuk motong rambut, motong kuku, maka ketika rambut kuku diajak berkorban, maka rambut kuku inilah besok akan bebas dari api neraka. Tapi kalau sampai potong berdahulu, potongan tadi kalau gini bebas neraka, masuk neraka juga rambut kuku dari itu. Itu hikmahnya di sunnah. Kalaupun memotong tidak apa-apa, kalaupun gak memotong berarti mengamalkan sunnah. Nah untuk itu kita harus mulai sekarang kita tunjukkan bahwa kegiatan korban ini adalah syiar agama. Man yu'azim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa orang yang senang mensyiarkan agama Allah, bahwa tanda orang itu telah matinya ada takwa kepada Allah. Mun takwa kepada Allah, Allah berjanji, wa man yattaqillah yaj'alul makhraja rizqi min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada aku, kata Allah, satu, setiap kesulitan Allah akan beri solusi jalan keluarnya. Yang kedua, aku beri duit yang unlimited, banyak dan barokah. Maka dari ayat ini, At-Tolak ayat 23 ini, dan surat Al-Hajj ayat 32, Qur'annya tadi, waman yu'azim syairallah fa inha min taqwal qulub. Barang siapa yang senang syiar agama Allah, tanda di dalam hatinya itu ada takwa, dan takwa penyebab dua tadi, kesulitannya Allah buka dan diberi duit yang unlimited dan barokah. Untuk itu saya berharap, saya ingin dibentuk kepanitiaan, dan kepanitiaan tadi niatnya syiar. Saya ulangi, kepanitiaan itu niatnya syiar. Tadi orang yang syiar, maka Allah beri urutan dua. Insya Allah yang panitia yang ikhlas, panitia yang benar-benar karena Allah, demi Allah, Allah akan beri setiap kesulitannya jalan keluarnya, dan Allah beri duit yang banyak dan barokah. Amin. Untuk itu habis ini dibentuk kepengurusan. Ada 3 sapi,
Saya harap masing-masing sapi itu ada komandannya, dan saya harap diselesaikan, jangan pertama aja banyak orangnya, wah ikut nyembelih dan sebagainya, lima sudah ngambil dagingnya buliknya, kada mau menyimpuni apanya, dan jangan sampai dalam kitab fikih itu dijual jual kulitnya, tidak boleh, jangan dijual. Nah, karena korban sudah, maka dibagikan. Nah, jadi saya berharap nanti Pak Ustadz Edi yang mimpin pembentukan pengurus, yang sudah menjadi pengurus, penghormatan yang besar di pondok pian yang sudah resmi ini dunia akhirat, maka pian yang dibentuk maka menjadi pembantunya Allah, merupakan kepercayaannya Allah untuk mengurusi korban yang merupakan syiar agamanya Allah. Barang siapa syiar, orang bertakwa. Barang takwa dua tadi. Harapan saya nanti karena memang porsinya beliau, Abah tukang memberi motivasi, pahala fadilatnya, nanti selebihnya biar beliau yang mimpin, membentuk 3 panitia. Dan saya harap setelah dibentuk panitia tadi menjadi kehormatan pen terpilih jadi pengurus, yang kedua harus selesai, awalnya bersih, buliknya bersih. Nah, gitu saya ulangi, awalnya bersih, buliknya bersih, dan kedepannya menjadi acuan, kedepannya akan diteliti, yang kurang-kurang nanti kita akan perbaiki. Ini termasuk perdana gabungan HPN, kemudian IP dan kemudian NU. Sudah 18 sapi dan 5 ekor kambing. Jadi itu harapan Abah. Habis ini saya cukupkan, kurang lebihnya pun maaf, kita diberi waktu mungkin Jen paling maksimal 9:30 lah. Nanti dibentuk sama sekjen sampai 9:30, ada waktu 1 jam lebih itu nggak salah, habis perapat. Nah, saya harap semua perhatikan, dan semua yang sudah ditunjuk standby, yang kecil-kecil biar keluar sudah kalau selesai, karena ngantuknya. Jadi minta mic, nanti mic yang biasa supaya beliau yang mimpin. Demikian dari Abah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.